tafsir Al-Qur'anul Azim, penjelasan tentang arti atau makna daripada Al-Quran. Benar sekalipun ketika kita memaknai Al-Quran, tapi tidak dari ahli tafsirnya, hanya ahli tafsir yang bisa menafsirkan Al-Quran. Seperti contoh wal hijarah, batu. Batu apa? Batu kerikil. Apakah batu besar? Apakah batu kecil? Itu kita tidak bisa menentukan. Tidak boleh asal keluar. Tapi terkadang para wali itu telah pasrah. Saking semangatnya khutbah, saking semangatnya ceramah, sehingga lepas. Itu mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau untuk disengaja dan memastikan bahwa maknanya ini maksudnya seperti ini, tapi tidak didasari dengan kitab tafsir, itu berbahaya sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Di sini konteksnya ayat ini yaitu kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak mau mengakui bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah dan tidak mau mengakui bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Dikatakan Al-Quran ini yaitu dibuat-buat oleh Rasulullah SAW. Tuhan santai-santai saja. Malah dikasih kesempatan orang-orang kafir itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian mau menjadi Tuhan, silakan. Satu saya minta kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau bikin satu ayat yang sama persis dengan Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan kau buatlah ayat Al-Quran yang paling pendek, seperti Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ataupun yang lain dari ayat-ayat yang pendek atau ayat yang panjang sekali. Fa illam taf'alu ma dzukiru li'ajzikum. Maka apabila kalian itu tidak bisa melakukan itu, maksudnya adalah tidak bisa membuat satu surat daripada Al-Quran yang sama persis dengan Al-Quran. Walan taf'alu, dan kalian tidak bisa melakukannya, dan bakalan bisa kalian itu dari Ka'bah selama-lamanya tak akan bisa. Jangankan untuk bikin 30 juz, untuk satu ayat pun sampai sekarang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada yang bisa. Pernah terjadi khilaf, yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran, pemaknaannya. Itu bukan kiai lagi yang turun, preman Islam. Jadi preman itu ada gunanya. Makanya masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah yang kiai untuk tidak kata dia, karena jadi sorotan nanti yang kiai, yang preman turun, preman Islam. Jadi semuanya dihidupkan oleh Allah, itu ada fungsinya dalam dunia ini. Yang kafir pun iya juga, takut kita ini masuk kafir, makanya diciptakan kafir. Jadi kalau dikaji betul-betul apa yang difirmankan Allah, ilmu-ilmu Allah itu hidup itu akan menjadi tenang, tidak ada permasalahan lagi. Dan kalau ingin menjadi satu pemimpin rumah tangga, masyarakat ataupun kepemerintahan, ikutilah apa yang Allah lakukan. Karena Allah itu maha bijak. Cuman salah satu sifat-sifat Allah yang tidak boleh kita ikuti, salah satunya seperti kesombongan Allah. Karena sombongnya Allah itu merupakan selendangnya. Kalau kita sombong berarti kita ini ngambil selendang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi kasih sayangnya itu kita memang mesti mengikuti apa yang kita lakukan, seperti apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyikapi orang-orang kafir musyrik yang benci kepada Allah, tak suka dengan Allah. Segala macam cara Allah itu memberikan kepercayaan, memberikan jalan, hidayah, taufik, tuntunan.
Kalau kita manusia ini tidak sabar seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiarkan. Ya udah, kalau kalian tidak percaya, tidak bisa melakukan itu, tidak bisa membuat Al-Quran, fattaku, kata Allah, maka jagalah diri kalian itu dari api neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bingung bagaimana kita ingin menjadi pemimpin rumah tangga, menjadi pemimpin masyarakat, organisasi, sekolahan maupun pesantren, baca apa yang difirmankan Allah, seperti itulah kita memimpinnya. Bagaimana Allah menghadapi orang-orang yang kufur, bagaimana Allah menasehati orang-orang yang mukmin. Jadi setiap langkah perbuatan itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam segi kesombongan jangan ikut-ikut gitu. Aku berkuasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba makhluknya ngikut gitu juga, aku berkuasa. Nah itu nanti dipertanyakan oleh Allah. Ainal mutakabbirun? Mana kemarin yang hidup di dunia itu, yang bilang sombong-sombong, bangga diri? Buktinya kita nanti di hari kiamat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuasaan Allah itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Terdiam begitu, tidak bisa ngomong apa-apa. Jujur sekali, beriman, bertakwalah pada waktu itu. Takut udah lewat garis finishnya kata Tuhan. Kalau kalian tidak bisa membuat satu surat pun karena ketidakmampuan kalian, cukup kalian bertakwa. Artinya jaga diri kalian dari api neraka. Tidak langsung dijebloskan oleh Allah, tidak langsung dibunuh, tapi masih dikasih kesempatan lagi. Jadi caranya takut kepadaku bil imani billah, yaitu dengan percaya kepada Allah. Wa annahu la sa'tamani al-Qur'an laisa qura'an apa al-Qur'an min kalamil basyari, iku saking kalimatnya manusia.